Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak kelas 6 yang soleh-soleha. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Dengan muatan pembelajaran IPA, PKN, dan SBDP. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui penemu televisi adalah John Logie Baird. Di dalam televisi tentunya terdapat rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri atas rangkaian seri dan paralel. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rangkaian seri dan paralel, mari kita amati video berikut. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu,
Kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, setelah mengamati video tersebut, sekarang tentunya kamu sudah mendapatkan informasi mengenai rangkaian seri dan paralel. Dan tentunya juga kamu dapat mengetahui sifat-sifat dari kedua rangkaian tersebut. Sekarang, coba kalian tuliskan cara kerja kedua rangkaian tersebut. Yang kedua, tulislah sifat dari masing-masing rangkaian tersebut. Dan yang ketiga, tulislah contoh penerapan masing-masing rangkaian tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam menggunakan listrik, tentunya kita juga harus memperhatikan hak dan kewajiban kita. Kita berhak mendapatkan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Juga berhak untuk mendapatkan perbaikan jika mengalami gangguan pada listrik kita. Selain itu, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar listrik tepat pada waktunya ya. Dalam berwarga negara pun, kita harus tetap menjalankan hak dan kewajiban kita. Adapun beberapa kewajiban dan hak kita sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, wajib mengikuti pendidikan dasar. Adapun hak kita sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Yang ketiga, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang terakhir, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, itu ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa, hak dan kewajiban harus dijaga keseimbangannya, harus dilaksanakan dengan baik. Karena semua itu harus dilakukan agar tercipta kehidupan yang layak, aman, damai, dan penuh rasa keadilan. Setiap warga negara tentunya mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Kewajiban itu melekat tanpa membeda-bedakan apapun. Hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, jika kita memiliki hobi bermain bola, sedangkan teman kita memiliki hobi bermain musik, kita harus tetap berteman dengan baik. Jika kita ingin tahu atau ingin belajar tentang musik, teman kita pasti akan mengajarkan tentang musik kepada kita. Dalam bermain musik, tentunya berkaitan dengan nada dan notasi musik. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam musik, ketepatan nada akan menentukan indah atau tidaknya alunan musik. Lagu akan terdengar indah karena berbagai unsur musik yang digabungkan. Adapun unsur-unsur musik yang membentuk sebuah lagu salah satunya adalah tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang.
Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada dalam lagu dituliskan dalam bentuk notasi musik. Notasi musik terdiri atas not angka dan not balok. Berikut cara penulisan notasi musik. Penulisan not angka dilakukan dengan cara melambangkan nada dengan lambang angka. Dan angka yang digunakannya adalah angka 1 sampai dengan 7. Coba perhatikan not angka berikut. Untuk nada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi hanya mengulang simbol yang sama. Nada yang lebih rendah diberi titiknya di bawah dan untuk nada yang lebih tinggi diberi titik di atasnya. Ya, jadi urutannya seperti pada gambar berikut. Not balok. Not balok ditempatkan di dalam balok not yang disebut paranada. Paranada ini berupa 5 garis mendatar dengan jarak yang sama yang mengapit 4 spasi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar paranada. Paranada ini gunanya untuk menempatkan not-not balok sesuai dengan sifat nada yang dilambangkannya. Not yang rendah ditempatkan dalam paranada yang rendah, begitupun sebaliknya, nada yang semakin tinggi ditempatkan di paranada yang semakin tinggi. Not yang ditempatkan di garis paranada disebut not garis, sedangkan not yang ditempatkan di dalam spasi paranada disebut not spasi. Setiap paranada terbagi-bagi oleh garis tegak lurus menjadi ruas-ruas yang lebih sempit. Ruas itu disebut birama. Garis tegak lurus yang membatasi birama disebut garis birama. Dan garis birama tingginya harus sama dengan garis paranada. Selain ditempatkan dalam paranada, garis birama juga ditempatkan pada akhir notasi musik sebagai penutup. Birama penutup berupa garis ganda tipis dan tebal. Not balok merupakan simbol nada yang berupa bulatan, bulatan berekor, bulatan berbendera, seperti bentuk kecambah. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan not pada lagu Mengheningkan Cipta. Di situ terdapat not angka dan not balok. Setelah itu, coba kalian berlatihlah untuk menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta sesuai dengan nadanya ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.